Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini penjelasan dari Bapak hanya singkat saja karena Bapak sudah memberikan kalian beberapa materi tentang perkalian aljabar. Ini hanya contoh-contohnya aja ya. Sederhanakanlah hasil kali bentuk aljabar ini. Baik, sebelumnya kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tulis dulu untuk yang A ya. Yang A 4 dikali 3A. Aduh, maaf, 4 dikali 3A ditambah 2. Ini 4 akan mengalihkan di dalam kurung semuanya. Artinya 4 dikali dengan 3A dan 4 dikali dengan positif 2. Ingat, tanda dikali tanda, angka dikali angka, dan huruf dikali huruf. 4 ini kan positif, 3A juga positif. Artinya positif dikali positif adalah positif. Kemudian 4 dikali 3 adalah 12, berarti positif 12. Dan di 4 ini tidak ada variabel, maka variabel 3A diturunkan saja. Jadi kalau variabelnya sendirian, tidak ada pengalih variabel yang lain, maka diturunkan saja variabelnya. Kemudian positif 4 dikali positif 2. Positif kali positif adalah positif. Dan 4 dikali 2 adalah 8. Sudah? Kemudian 12A ditambah 8, adakah suku sejenis? Tidak ada ya. Maka kalau tidak ada, selesai. Hasilnya selesai. Lanjut untuk 4B. Untuk soal B. Perkalian suku 2 dengan suku 2 ini. Kalau perkalian suku 2 dengan suku 2, ambil salah satu yang akan kalian pecah. Misalnya yang akan Bapak ambil adalah X tambah 3. Nah, X tambah 3 ini akan Bapak pecah. Yang pertama adalah X-nya. Nih, X atau positif X. Yang kedua adalah positif 3. Dah, yang pertama adalah positif X, yang kedua adalah positif 3. X min 2-nya nanti akan mengalihkan ke seluruh ini. Jelas ya? Berarti X plus 3 dan X min 2 hasilnya adalah kayak tadi nak. X plus 3 nya kita pecah menjadi 2, ya, ini plus X sama plus 3. Hasilnya adalah X. Nah, tadi yang pertama ya. Nah, barulah X min 2 ini mengikuti ke kedua bagian ini. Iya Kak, hati-hati ya. Sabar ya nak. Hati-hati ya. Baik, kita ulang ya. Nah, X min 2 ini kan yang tidak dipecah, itu mengikuti pecahan tadi, pecahan yang dua suku tadi, suku 2 tadi. Berarti X ambil bagian pertama X, kemudian masukkanlah X min 2. Kemudian ambil yang bagian kedua plus 3. Plus 3. Nah, X min 2 juga mengikuti. Sudah paham? Kemudian sama dengan soal A tadi, yang X mengalihkan X, kemudian X juga mengalihkan negatif 2. Dapatnya X kali X adalah positif X kuadrat, sama kayak 5 kali 5, 5 kuadrat, 10 kali 10, 10 kuadrat. Berarti X kali X adalah X kuadrat. Kemudian positif dikali negatif adalah negatif.
X dikali 2. Karena di X ini koefisiennya 1, 1 kali 2 adalah 2. Variabelnya hanya ada X, berarti turunkan saja. Jelas? Kemudian positif 3 dengan X. Positif kali positif adalah positif. 3 dikali 1, kan nggak ada koefisiennya maka 1 ya. 3 kali 1 adalah 3. Dan variabelnya hanya ada X, berarti turunkan saja. Begitu. Kemudian positif 3 mengalikan dengan negatif 2. Positif kali negatif adalah negatif. 3 dikali 2 adalah 6. Sudah? Dari yang paling bawah ini, adakah suku sejenis? Oh, ternyata ada. Ternyata min 2x sejenis dengan plus 3x. Berarti sederhanakanlah min 2x sama plus 3x-nya. Min 2 ditambah 3, min 2 ditambah 3 berarti plus 1. Karena dia ada variabel, maka satunya tidak usah dituliskan atau tidak perlu dituliskan. Plus 1x atau plus x. Sudah? X kuadrat ada pasangan nggak? Ada suku sejenis nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, maka dia tetap x kuadrat. Dan minus 6 tidak ada pasangan, tetap minus 6. Selesai. Sampai di sini selesai, tidak ada lagi jawaban akhirnya. Maksudnya penyelesaian tidak jadi satu, enggak begitu. Nah, kan namanya aljabar. Sekarang perkalian suku 2 dengan suku 3. Kalau perkalian suku 2 sama suku 3, enaknya mengambil suku yang terkecil untuk dipecah. Maka di sini yang kita ambil adalah 2x min 1. Kita pecah menjadi, yang pertama adalah 2x, yang kedua adalah minus 1. Sama kayak tadi soal yang B, kita tuliskan dulu ya. Berarti 2x min 1 x plus 2y min 3 itu akan menjadi, ambil pecahannya, 2x dulu, 2x yang suku 3 mengikuti x plus 2y min 3. Kemudian pecahan kedua min 1, 3 sukunya, suku 3-nya mengikuti x plus 2y min 3. Nah, barulah caranya sama kayak tadi. 2x dikali x, 2x dikali 2y, dan 2x dikali min 3. Pokoknya 2x ini mengalihkan seluruhnya yang ada dalam kurung. Min 1 ini mengalihkan seluruhnya yang ada dalam kurung. Hasilnya positif kali positif adalah positif. 2 dikali 1 adalah 2. Dan x kali x adalah x kuadrat. Paham? Positif dikali positif adalah positif. 2 dikali 2 adalah 4. Dan x kali y adalah xy. Kemudian positif dikali negatif adalah negatif. 2 dikali 3 adalah 6. Variabelnya hanya ada x. Berarti x-nya turunkan. Sudah selesai? Maka yang minus 1. Negatif kali positif adalah negatif. 1 dikali 1 adalah 1. Variabelnya hanya ada x. Negatif dikali positif adalah negatif. 1 dikali 2 adalah 2. Variabelnya hanya ada y. Negatif kali negatif adalah negatif. Negatif kali negatif adalah positif. 1 dikali 3 adalah 3.
Sudah? Sekarang manakah yang suku sejenis? Ternyata yang suku sejenis adalah negatif 6x dengan negatif x. 2x kuadrat tidak ada pasangan yang x kuadrat. 4xy tidak ada pasangan yang xy. Dan negatif 2y juga tidak ada yang variabelnya hanya y. Hanya yang negatif 6x dan min x nya ini yang sama-sama variabelnya x. Berarti 2x kuadratnya diturunkan saja kayak tadi. Positif 4y juga diturunkan saja. Nah ini min 6 min 1. Min 6 dikurang 1 berarti lebih banyak negatifnya, negatif 7. Variabelnya adalah x. Min 2 turunkan saja, min 2y maksudnya. Dan plus 3 juga turunkan saja. Selesai. Beginilah kalau perkalian variabel. Sama dengan penjumlahan dan pengurangan. Kalau tidak ada suku sejenis, jangan dipaksakan untuk disederhanakan. Tapi kalau ada suku sejenis, maka itu harus disederhanakan. Faham untuk perkalian suku 2 dan suku 3? Sekarang kita lanjut ke soal cerita ya. Misal, Pak Thohir ini memiliki sebidang tanah berbentuk persegi. Persegi ya, artinya sisinya sama. Dengan sisi-sisinya 10 dikurang x meter. Woi, kok nggak ada angkanya lagi ini masih variabel. Namanya aljabar kayak gini lah. Menyembunyikan sesuatu. Ibaratnya kayak teka-teki lah. Kemudian di tanah tersebut ia membuat kolam ikan berbentuk persegi dengan sisinya 8 dikurang x meter. Kita buat dulu ya sebidang tanahnya. Ini adalah 10 dikurang x meter. Kemudian membuat kolam ikan berbentuk persegi juga, berarti di dalam ya, bukan di luar. Kalau di luar kurang lelahannya. Anggap aja begitu. Ukurannya 8 dikurang x meter. Jika ia menyisakan tanah seluas 28 meter, artinya ini sisanya nih. Ya kan? Nah, sisanya adalah 28 meter kuadrat. Maaf ya nak ya. Maka luas tanah Pak Thohir sebenarnya adalah berarti luas yang paling luar ini. Sudah? Kalau kita melihat sisa, biasanya kan kalau sisa ketika kita belajar segi 4 waktu SD, sisanya itu yang diarsir adalah persegi yang paling luar dikurang persegi yang paling dalam kan? Kita cari luas yang paling luar dikurang luas yang paling dalam kan? Berarti luas luar atau luas tanah yang namanya persegi luas itu adalah sisi kali sisi. Berarti 10 dikurang x dikali 10 dikali 10 dikurang x. Kita pecah salah satunya, yakni 10 dan min x. 10 dan min x. Yang tidak dipecah mengikuti pecahan. Berarti 10 min x 10 min x. Sudah? Sama kayak tadi perkalian satu suku dengan dua suku. 10 positif 10 dikali positif 10
100 ya. Positif 10 dikali negatif X. Positif kali negatif adalah negatif. 10 dikali X adalah 10X. Kemudian negatif kali positif adalah negatif. X dikali 10 adalah 10X. Negatif kali negatif adalah positif. X kali X adalah X kuadrat. Ternyata ada suku sejenis. Min 10 dengan min 10. Sederhanakanlah min 10 sama min 10-nya. Berarti hasilnya adalah 100. Tadi min 10 dikurang 10 lebih banyak minnya ya. Jadi min 20X. Variabelnya X. X kuadratnya tidak ada pasangan, berarti plus X kuadrat. Sudah? Coba bisa nggak kalian mencari luas kolamnya berapa? Kemudian digabungkanlah sisanya. Artinya sisanya adalah luas tanah dikurang luas kolam. Nah, disitulah dapat nilai X. Dapat nilai X-nya. Setelah itu, to be continue, kita diskusi bersama. Assalamualaikum.